Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Sudah makan? Sudah. Sehat semua kan? Sehat. Musim hujan kayak gini jangan lupa minum vitamin ya biar tetap sehat. Ya, Bu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Arifin. Arifin kenapa ini? Sakit. Sakit. Ada surat izinnya? Menyusul. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Irfan, silakan untuk berdoa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Teks eksposisi. Ya, teks eksposisi. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Belum tahu. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Contohnya apa itu? Fenomena alam. Banjir. Gempa bumi. Ya. Kalau fenomenal sosial? Kemiskinan. Oke, terus? Kriminal. Ya. Kalau budaya? Karena apa bisa? Gempa bumi. Oke. Kirap Ya, kira budaya. Bisa paham ya? Nah, tujuan teks eksplanasi itu sendiri yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur dari teks eksplanasi yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum itu apa? Bagian yang pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya. Nah, misalkan tentang fenomena gerhana bulan, berarti kita harus membahas tentang gerhana bulan. Kalau urutan sebab akibat, yaitu yang berisi penjelasan Mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang gerhana bulan, berarti sebab akibatnya yaitu tentang proses terjadinya gerhana bulan. Selanjutnya, interpretasi atau kesimpulan, yaitu bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai kesimpulan dari penjelasan. Nah, apa yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya? Apa biasanya? Ciri-ciri ya? Ya, bisa. Jadi, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, teksnya itu berdasarkan fakta atau kenyataan, jadi nggak boleh direkayasa, nggak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua, membahas kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan. Contohnya, tentang gerhana bulan itu termasuk keilmuan kan? Ya. Nah, terus yang ketiga, bersifat informatif. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi secara singkat. Itu tentang apa itu? Banjir. Banjir merupakan sebuah fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak hingga meredam daratan. Banjir yang menjadi masalah bagi berbagai daerah ini umumnya terjadi karena fenomena alam seperti curah hujan yang sangat tinggi dan volume air sumber air yang meluap, serta tindakan manusia seperti penebangan pohon, pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan umum itu yang mana? Sebelah mana? Kalimat pertama. Ya. Jadi teks ini membahas tentang Banjir. Nah, kalau ini contoh sebab akibatnya. Bisa dibaca ya itu. Mana yang termasuk kalimat sebab akibat? Manusia banyak berserang pohon. Nah, itu termasuk apa? Sebab atau akibat? Sebab. Nah, akibatnya yang mana?
yang banyak hujan mengalir langsung. Oke, betul sekali. Nah, ini contoh kesimpulannya. Kesimpulannya berarti Di berbagai daerah banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati. nah, di sini ada yang rumahnya kebanjiran nggak? Nah, itu kebanjirannya karena apa, Mbak Septi? Karena tidak ada selokan, Ya, terus apalagi banyaknya sampah, terus tidak ada daerah resapan air seperti pohon, Bu, banyak yang ditebang pohonnya. nah, oke. Sekarang Bu Zahra mau minta kalian berkelompok, satu kelompoknya berisi 2 anggota. Nah, silakan kalian membuat teks eksplanasi secara singkat ya. Tapi temanya ini tentang fenomena alam aja. Mau yang seperti apa? Gempa bumi, Bu. Oke, Mbak Bumi boleh. 2 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, benar. Mbak Ulfa gimana? Sudah? Sudah. Oke. Di kelompok 3 sudah atau belum? Sudah, Bu. Gimana, sudah siap maju untuk perwakilan kelompok? Sudah, Bu. Oke, mau kelompok mana dulu yang membahas tentang pernyataan umum? 3, Bu. Oke, kelompok 3 silakan maju. Pernyataan umumnya ini masalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berupa getaran atau guncangan yang disebabkan pergerakan lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini kerap terjadi di daerah dengan gunung berapi atau daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, berarti Mbak Syahrini, Mbak Ayu ini membahas tentang pernyataan umum bertemakan fenomena alam yaitu Gempa bumi. Gempa bumi. Terima kasih Mbak Ayu, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok yang membahas tentang sebab akibat. Saya, Bu. Oke, kelompok 2. Sebabnya adalah penyebab gempa bumi terjadi bisa dikatakan letusan gunung api yang dahsyat atau berpegasan lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Nah, belum Mbak. Penyebabnya tadi tentang apa? Penyebabnya adalah tentang letusan gunung api yang dahsyat. Nah, akibatnya Akibatnya dapat kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. ya, tepuk tangan Mbak Ida. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ulfa. Interpretasi atau kesimpulan. Beberapa negara di dunia cukup mengalami gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pelatihan dan persiapan agar bisa mengantisipasi peristiwa tersebut. Nah, oke, terima kasih Mbak Ulfa. Bisa duduk ya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan kita belajar tentang apa hari ini? Eksplanasi. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang menyangkut tentang fenomena alam. Contohnya seperti apa tadi? Banjir, Oke, kalau tentang sosial, Kemiskinan, kemiskinan.
budaya? Kirap pusaka. Pusaka, gerak budaya. Terus Karnaval. terus Parade tari. Oke. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri itu apa? berisi informasi, Ya, maksudnya strukturnya. pernyataan umum, Nah, deretan penjelas, oke. interpretasi, Atau ke Kesimpulan. Nah, berarti semuanya sudah paham ya tentang teks eksplanasi. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Irfan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Selesai. Terima kasih ya teman. Terima kasih ya murid-murid semua. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam